doa doang lah. Balikin ke enggak usah. Pakai kacamata yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا وأصلحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا الحمد لله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya musalla Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dari setiap pertemuan pada kajian kita di Fiqh Sunnah dan sekarang memasuki di bab sholat, dan alhamdulillah bertepatan dengan bagaimana pembahasan tentang sholat dan sholat yang dibahas di dalam bab sholat sifat sholatin Nabi, ya, di dalam bab tentang bagaimana sifat sholatnya baginda Rasulullah SAW. Dan saat sekarang ini kita berada di bulan Rajab, dan tentunya doa yang penting kita harapkan dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allah Subhanahu wa taala kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberkati kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pernah kita bahas kemarin ya, tentang kekhususan sebenarnya ibadah di Rajab dan Sya'ban ini ya, oleh baginda Rasulullah SAW tidak ada kekhususan, karena memang ya ibadah-ibadah yang lain itu berjalan dengan semestinya. Akan tetapi Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ya, menuju Ramadan, di dalam riwayat yang yang masyhur, beliau memperbanyak puasa dan melatih daripada sedekah, melatih daripada setiap amalan-amalan yang nantinya bisa dibiasakan dengan bulan Ramadan, dan ketika masuk bulan Ramadan itu sudah menjadi hal yang ringan. Maka di antara doa yang diantumkan atau yang dimohonkan ya oleh sebagian sahabat ketika Ramadan itu datang ya. Jadi sebagian sahabat itu berdoa tatkala Ramadan akan tiba ya, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkanlah aku hingga sampai ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni, sallama yusallimu, selamatkan, hantarkan, selamatkan ya. Jadi ya Allah selamatkan aku sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbalan. Dan lanjutannya adalah kita berdoa setelah kita meminta supaya diselamatkan dan dihantarkan sampai bertemu dengan bulan Ramadan ya, wasallim li Ramadan ya. Begitu juga hantarkan Ramadan kepadaku, jadi hantarkan Ramadan kepadaku, taslimhu minni mutaqabbalan. Maka dengan dihantarkan ke Ramadan, dan terimalah setiap amalku di bulan Ramadan. Dan ini doa-doa sebagian para sahabat tatkala akan bertemu dengan bulan Ramadan. Begitu juga dengan doa-doa yang lain yang dianjurkan ketika akan masuk bulan Ramadan, dan maka diantaranya adalah Allahumma
ya di dalam sebuah biasa daripada sahabat ya yang tatkala bertemu dengan bulan Ramadan, Allahumma akbar. Ya Allah, Allahu akbar. Ya Allah akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ahdi alaina. Maka di sini dikatakan ya Allah, jadikanlah hal itu ya ahli alaina bil amni wal iman. Ya, jadi hal yang dimaksud di sini adalah jadikanlah hilal. Al-hilalu alaina bil amni wal iman. Ya, hilal maksudnya masuk bulan Ramadan. Ya, tatkala bulan Ramadan masuk, jadikanlah ia sebagai ya bagian daripada hilal bagi kami untuk membawa keamanan dan keimanan. Ya, jadi masuknya Ramadan, hilal sudah ditentukan atau kelihatan hilal, ya kelihatan daripada masuk bulan Ramadan, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allahumma ahdi wa alaina bil amni wal iman, supaya kita bisa menjadi orang yang aman ya, atau bulan Ramadan itu membawa keamanan dan keimanan kepada kita. Wassalamati wal Islam, dan selamatkan aku ya, begitu juga dan Islam. Begitu juga dengan lanjutannya wa taufiqi lima tuhibbuhu wa tarda rabbana rabbukallah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kita minta kepada Allah supaya kita diberikan ya taufik dan bimbingan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga kita minta untuk menuju bimbingan itu supaya menjadi kita dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini momentum yang mana di bulan Rajab, begitu juga dengan Sya'ban. Rajab yang sudah lewat dan Sya'ban saat sekarang ini sudah memasuki hari berapa? Tanggal berapa Sya'ban? Ada yang ingat? 11 sudah separuh. Ya, yang kita lihat kalau keluar ya itu bulan dan kondisinya setengah ya. Jadi konteksnya bahwa tatkala sudah masuk bulan Sya'ban, maka di sana ada sebuah sejarah yang mana pembahasan kita pada malam hari ini tentang Allah Subhanahu wa taala menjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'rajnya. Ya, dalam sejarah ini kita mengambil sebuah pembelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada baginda Rasulullah itu tentang bagaimana ya kewajiban tentang salat. Ini bagaimana kewajiban tentang salat itu sendiri. Isra artinya perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari mana? Ya, Masjidil Haram ke Syam, Masjidil Aqsa. Dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Mana Sidratul Muntaha? Tempuh salat itu. Insyaallah. Insyaallah kita lagi diberikan kesempatan, kita ada pertemuan di pekan depan. Mudah-mudahan masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan. Ya, nanti kita bahas khusus ya tentang bagaimana tinjauan tentang Isra dan Mi'raj dan kebiasaan yang sebenarnya harus kita lakukan. Dan kebiasaan ini kan sudah ada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj. Apakah bisa berbekas tidak konteksnya di dalam Islam? Dan ini kita sudah akan menuju hal itu karena salah satu perintah ya, bahkan perintah yang memang intinya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW di Isra Mi'raj itu tentang salat. Dan sehingga pembahasan kita alhamdulillah tepat, dan sehingga nanti bisa mengkondisikan daripada setiap pembahasan yang kita insyaallah akan bahas. Baik, Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah memasuki tentang bagaimana posisi ruku lalu i'tidal, bangkit dari ruku ya, sambil mengangkat tangan kedua tangan kita sejajar dengan pundak atau telinga. Lalu posisi daripada tangan setelah kita mengangkat tangan ya, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Apakah bersedekap? Apakah sejajar? Nah, ini yang pembahasan kita insyaallah. Dan selanjutnya nanti lalu bagaimana cara ruku ya baginda Rasulullah. Tapi sebelum ruku itu cara turun tatkala ruku. Nah, ini yang sering bermasalah di masyarakat. Apakah mendulukan tangan? Apakah mendulukan kedua lutut yang turun duluan atau berbarengan dua-duanya?
Nah ini yang perlu ya. Karena ada hadis di sana yang masyhur, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian tatkala hendak rukuk dan berdiri dari rukuk itu seperti onta yang duduk dan onta yang akan berdiri. Nah konteksnya jadi pertanyaan yang seperti kaki seperti tangan ya dan kaki onta. Onta punya tangan nggak? Nah, ada tangannya onta. Kakinya ada. Ada berapa kakinya? 4 ya. Nah jadi ini ada kiasan ya. Ada seperti bawa tangannya onta, kata Rasulullah seperti bagaimana onta itu sujud atau bangkit dari atau tatkala dia duduk tatkala berdiri. Nah itu yang menjadi terkadang menjadi masalah. Namun sebelum itu kita lihat dalil yang kemarin pertanyaan dari Pak RT tentang tatkala iktidal ya, bangkit daripada kita rukuk sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Apakah tangannya itu kondisinya dengan bersedekah atau dengan melepasnya lurus sejajar dari kedua pahanya. Ya, yang pertama, nah ini kalau jumhur ulama ya, imam-imam mazhab ya, terutama di mazhab Syafi'i, Imam Malik, begitu juga dengan mazhab yang lainnya kecuali Imam Hambali yang terutama dibawahi oleh Imam Ahmad, itu berbeda. Jadi ada perbedaan, tetapi jumhur ulama dan ada pesan Imam Ahmad tadi terakhir dalam konteks ini. Kalau jumhur ulama itu melepas tangan, tidak dengan bersedekah, jadi melepas tangan. Akan tetapi dalam konteks ini ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu bersedekah kembali sebagaimana tatkala bersedekah tatkala membaca ayat selesai takbiratul ihram. Dan kemarin kita membahas takbiratul ihram itu bukan Allahu Akbar, mengangkat tangan ini takbiratul ihram tidak. Tapi ucapan kita yang mengucapkan Allahu Akbar. Kalau tidak mengucapkan Allahu Akbar, la salat laha, berarti salatnya tidak sah. Lalu bagaimana dengan orang yang hanya dia mengucapkan Allahu Akbar tidak mengangkat tangan, sah salatnya? Tetap sah. Jadi lagi maksud takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar kalimatnya. Sedangkan gerakan tangannya ini yang dicontohkan Rasul caranya di pundak, sejajar atau di sejajar telinga. Gitu ya. Jadi makanya pernah saya menyampaikan kepada bapak-bapak, tatkala kita bangkit dari setiap anggota daripada kita gerakan salat itu ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala dia tidak membaca Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Ada sebagian ulama mengatakan seperti itu, bukan hanya di takbiratul ihram saja di awal permulaan. Makanya dicantumkan di dalam bab salat, takbiratul ihram itu bagian dari surut sihhatus salat, syarat sahnya sholat seseorang. Jadi jangan salah kaprah. Ya, gerakan ini yang dimaksud takbiratul ihram tidak. Takbirnya kita, pengucapan kita itu. Ya. Jadi sehingga yang perlu menjadi catatan kita nanti. Nah, kemarin kita sudah membahas yang hal ini ada 4 posisi takbiratul ihram. Ya, tatkala takbir itu mengangkat tangan. Ya, yang pertama di awal. Ya, lalu yang kedua tatkala kita akan ruku, Allahu Akbar. Ya, kemarin catatannya adalah takbiratul ihram dulu baru gerakan rukunya. Jangan ruku duluan, gerakannya baru Allahu Akbar atau dibagi. Jadi kita tatkala ruku Allahu Akbar baru gerak. Jangan Allahu Akbar atau ruku dulu Allahu Akbar. Ya. Jadi ini menjadi catatan ya, karena ada hadis dan dalil yang kemarin yang sudah kita bahas. Lalu berikutnya apa dalil tatkala kita i'tidal bangkit daripada ruku lalu bersedekah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Wa'il bin Hujr. Nah, ini yang sudah dijadikan hujjah dan dijadikan dalil. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman. Tatkala beliau berdiri fi sholati, ya berdiri di dalam salatnya, qabara yaminihi ala shimali, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Nah, ada sebagian para ulama ahli mufassirin hadis ini menafsirkan maksudnya adalah tatkala selesai takbiratul ihram atau tatkala selesai dari bangkit dari
sujud antara sujud pertama atau di antara tatkala membaca ayat. Ya, tatkala kita membaca ayat kita bersegera. Akan tetapi ini tentang bagaimana dalil ini ya, terutama fatwa Lajnah Kerajaan Saudi itu mengatakan bahwa tatkala kita ada istilah di dalam apa namanya i'tidal, bangkit daripada rukuk itu disebut qabad fis shalah, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu namanya qabad fis shalah. Lalu yang kedua itu ada istilah sadal fis shalah, yaitu meluruskan tangan tatkala selesai daripada apa namanya bangun daripada rukuk. Tatkala selesai mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, itu namanya qabad. Kalau begini sami Allahu liman hamidah, sadal dilepas. Nah itu dibagi dua oleh Lajnah pemerintah Saudi. Nah, ini berdasarkan hadis tadi bahwa dikatakan dalam yang lain di dalam riwayat Imam Ahmad bin Muslim ya, hadis Wa'il tadi juga radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wa'il bin Hujr pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi salati kadar. Ya, beliau melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika masuk dalam salat dan beliau takbir mengucapkan Allahu Akbar, dia mengucapkan takbir. Wasafa hammamun hiyala udunaihi. Nah ini hadis yang pertama telah dijelaskan ya, tentang bagaimana beliau Rasulullah SAW tatkala takbir meluruskan tangannya, hammam yang mengangkat tangan, bahwa beliau mengangkat tangannya sejajar dengan kedua telinganya, yang mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua telinganya. Jadi bahasanya di sini wasafa hammamun. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Lalu Rasulullah SAW selesai mengangkat tangan sejajar dengan kedua telinga, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ya, 'ala al-yumna 'ala al-yusra. Falamma arada an yarka'a ukhraja yadayhi min al-thawbi thumma rafa'ahuma. Lalu kemudian beliau menutupi tangannya dengan pakaiannya, kemudian beliau meletakkan tangannya kanannya di atas tangan kirinya. Ya, jadi nah ini kalau berpakaiannya jubah, mungkin bapak-bapak yang namanya pernah melihat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi atau di video-video ya Imam Masjidil Haram, As-Sudais, As-Suraim dengan yang lain Al-Mukhaili, kalau pakai jubah masukin tangan ya disedekah, masukin. Jadi masukin ke jubah, lalu mengkondisikan tangan kanan yang di atas tangan kiri. Ya, ini hadisnya. Falamma arada an yarfa'a akhraja yadayhi min thawbihi thumma rafa'ahuma. Faqala faraka'a falamma qala. Nah, di sini kedua tatkala Rasulullah SAW bertakbir lalu beliau melanjutkan daripada selesai membaca ayat lalu berikutnya. Kemudian waktunya tiba, kedua tangan beliau dikeluarkan dari pakaian, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, beliau bertakbir lalu rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Ya. Lalu beliau mengatakan qul sami Allahu liman hamidah. Ya, mengangkat sami Allahu liman hamidah. Membacanya apa? Amun Rabbana wa lakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Ya, dan bacaan yang lain yang kemarin 4 bisa kita pilih ya, sebagaimana yang kita bahas di pekan kemarin ya. Lalu berikutnya yang menjadi kekeliruan di tengah masyarakat, terkadang makmum ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu tidak ada dasarnya dan itu keliru. Tatkala bermakmum, imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya menjawab Rabbana. Dua kemungkinan, boleh mengucapkan dua-duanya. Pertama menjadi imam, dan kedua tatkala salat sendiri di rumah. Kalau menjadi makmum itu tidak ya membaca sami Allahu liman hamidah. Cukup menjawab apa? Sama dengan tatkala kita kemarin membahas tatkala rakaat pertama dan rakaat kedua, boleh tidak membaca surat Al-Fatihah makmum? Boleh. Boleh tidak mengikuti bacaan imam tatkala membaca surat pendek? Boleh. Bahkan justru dianjurkan jangan sampai menandingi imam yang membaca sampai keras suaranya terdengar oleh imam terganggu bacaannya.
Dalilnya mana? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila dibacakan Quran kepada kalian maka dengarkan. Karena bacaan suratul Fatihah itu sudah menjadi tanggungan imam bagi seluruh makmum. Maka inilah kemarin menjadi penekanan kita. Tatkala imam bacaannya salah, maka tanggung jawabnya imam kesalahan dan dosa daripada seluruh makmumnya. Gitu ya. Jadi ini yang kemarin sudah kita bahas. Lalu jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, riwayat dari Imam Ahmad dan Daud ya menjelaskan thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffayhi al-yusra wa rus'adi was-sa'adi ya. Jadi dari hadis yang tadi ya dijelaskan bahwa rafa'a yadahu qala sajada baina kaffayhi. Nah, Rasul mengatakan ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya saat itu beliau sujud di antara kedua tangan beliau. Lalu riwayat Ahmad ya dan Abu Dawud tuh wada'a yadahu al-yumna 'ala al-dhahra kaffayhi yusra wa rusghi was-sa'idi. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas punggung ya tangan kiri beliau di pergelangan tangan dan atau di lengan tangan kirinya. Jadi punggung segini boleh juga seperti ini. Ya, jadi di atas punggung boleh, di pergelangan tangan juga boleh. Nah, kemarin kita bahas dengan sambil memegang di antara ini tulang daripada ini. Jadi tidak sampai seperti ini, apalagi begini, ya. Jadi menutup rapat dalam hadis ini. Ya tuwa wa ayatahu yumna 'ala zahra kaffai, zahra. Jadi zahra ini. Jadi sempurna benar seperti ini. Atau yang kedua, ya dikatakan yusra wa rusghi was-sa'idi, ya, atau meletakkan ya tangan kanannya di pergelangan tangan kirinya dengan sempurna. Sebagian para ulama diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Sahal bin Sa'ad karena nasu yu'maruna ay yadha'a ar-rajul yadal yumna 'ala dira'ihi yusra fi shalah. Orang-orang saat itu ya diperintahkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat salat. Abu Hazim berkata hadis ini disandarkan pada Nabi Muhammad SAW ya, yang mana telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Maka sebenarnya di dalam qabat dengan saat itu ya, tatkala kita bersedekah, begitu juga tatkala melepaskan tangan, itu dua-duanya dibolehkan. Akan tetapi di sini ada ini pendapat Imam Ahmad ya, intinya tatkala beliau mengatakan bahwa ya sampai ada dari pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya mengatakan bahwa tidak ada dalil atau dasar tatkala bangkit dari rukuk itu sadar melepas tangan lurus seperti ini ya, melepas tangan lurus seperti ini. Rata-rata yang beliau jelaskan hadisnya itu adalah tatkala sami Allahu liman hamidah kembali bersedekah ya. Nanti kita lihat pendapat para ulama yang lain. Akan tetapi ada pesan beliau. Apa kata beliau di dalam Israf ya Asyar Syamilah? Imam Ahmad mengatakan, "Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'." Jika seorang bangkit dari rukuknya, insya'a arsala yadayhi. Maka jika ia mau, ia bisa melepaskan tangannya. Nah, ini kata Imam Ahmad, boleh dia melepaskan tangannya. Wa insya'a wada'a yumna yaminuhu 'ala shimali. Bisa juga dia meletakkan tangannya ya, tangan kanannya di atas tangan kirinya. Lalu mengatakan arju alla yadhiq dzalik. Aku harapkan jangan terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Jadi jangan mempermasalahkan hal tersebut. Jadi Imam Ahmad terkenal dengan kesalehannya dan ketaatannya kepada Allah ya. Jadi dia tidak bisa yang menyelisih itu ketika orang bersedekah tidak ada lagi kayaknya yang baru ini. Ahmad mengatakan maka ada juga Allah yang yaitu dari jangan terlalu mempermasalahkan tersebut. Dia mengatakan tidak rafa'a ra'sahu min ruku', bila mengangkat kepalanya dari rukuknya, insya'a ra'sahu yadayhi, silakan sadal lepas tangannya lurus ya. Begitu juga insya'a wada'a yaminuhu 'ala al-shimali, silakan meletakkan tangan yang kanannya di atas tangan kirinya. Sampai sini aman ya? Baik, kita lihat tinjau pendapat jumhur ulama ya, di mana jumhur ulama dapat para mazhab fikih ya tentang hal ini berbeda pendapat. Yang tadi saya sampaikan tentang dua posisi tatkala i'tidal, tatkala kita salat ada sadar, ada irsal tadi ya, atau ada ya tatkala kita
menyampaikan meletakkan tangan di atas kiri seperti bersedekap tatkala di awal takbiratul ihram. Menurut mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi itu mengatakan ya pendapat ulama adalah bahwasanya kondisi kedua tangan saat iktidal ada irsal, lurus. Ya, tatkala kita selesai dari bangkit atau menegakkan kepala dari rukuk. Ya, meski ada pendapat lemah dalam mazhab yang menyatakan bahwasanya disunahkan bersedekap. Ya, nah beliau Imam Hanafi mengatakan lemah tatkala bersedekap kembali ketika dalam kondisi berdiri ketika sholat. Ya, sedangkan para ulama mazhab Maliki ya berjalan sesuai mazhab mereka. Ya, di mana dalam berdiri dalam sholat disunahkan irsal atau sadal, tidak bersedekap. Nah, jadi mazhab Hanafi itu tidak bersedekap. Beliau langsung meluruskan sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Lalu mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i ya disunahkan sholat tegak berdiri dalam iktidal membiarkan kedua tangannya lurus tanpa bersedekap, sama seperti mazhab Imam Hanafi. Lalu mazhab Hanbali, nah ini ada di mazhab Hanbali ada dua riwayat. Imam Ahmad pertama memilih antara bersedekap. Nah ini pendapat yang kita jelaskan. Lalu memilih antara bersedekap yang pertama, lalu membiarkan kedua tangan lurus di sisi daripada dari pahannya, gitu ya. Jadi lurus. Jadi masing-masing mazhab itu masing-masing para ulama posisi irsal saat iktidal. Sebagian ulama mazhab Syafi'i yaitu menyatakan bahwasanya disunahkan yang mengangkat kedua tangan saat berdiri itu tatkala qunut, ya tatkala qunut menunjukkan bahwasanya posisi kedua tangan ketika setelah kita rukuk. Nah ini perbedaan pada ulama. Kita kembali ya masing-masing mempunyai dalil, masing-masing mempunyai hujjah. Silakan memilih sedekah, tafadhol. Melepaskan juga tidak jadi masalah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Aman, berarti jelas kan ya? Insyaallah ya. Ada yang bertanya lagi? Aman berarti. Yang bertanya apa? Santai katanya dia. Aman, nanti setelah Isya. Yang udah kita tanya belum dijawab ya. Yang mana tuh? Sujud kaki ini. Oh itu sekarang ini akan menuju ini cara sujud dan bagaimana cara sujudnya. Ya. Jadi kita kemarin review dalil yang ini supaya nanti ya kita jangan menyalahkan saudara yang sedang bersedekah ataupun tidak selalu lepas ya maka dan seterusnya mempunyai dalil, dan supaya kita ada sedikit ketambahan ilmu. Oh pendapatnya siapa yang bersedekah, oh pendapatnya siapa yang irsal atau melepas, oh ternyata Imam Ahmad gitu ya. Imam Hanafi, Malik dengan Syafi'i itu meluruskan. Nah, makanya kita lihat hujahnya apa kata Imam Ahmad, ya jangan mempermasalahkan hal tersebut ya karena sama-sama boleh dilakukan. Baik, aman? Insyaallah. Baik, setelah kita lanjutkan selanjutnya adalah tatkala kita akan selesai iktidal ya. Sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Jangan pilih yang sedekah boleh dan juga tidak boleh. Tapi kalau saya ya supaya tidak menghindarkan kalau komunitas kita di sini sudah ngaji, di perumahan sudah ngaji aman, di bersedekah masalah. Tapi kalau di kampung yang agak fanatik dengan mazhab Syafi'iyah, nah itu akan menjadi masalah. Ya, seperti di kampung saya di Lombok ataupun di Sunda sebagian, di Banten segala macam itu jadi masalah nanti. Itu dikatakan hal yang baru, padahal tidak yang baru, sudah lama pembahasan hal tersebut. Tapi kalau ngaji barang bisa kita diskusikan, tidak jadi masalah. Ya. Nah, selanjutnya adalah tentang bagaimana cara sujud. Sebelum sujud, ya melepas tangan. Nah ini yang jadi masalah. Belum masuk sujud nih Pak ya. Itu tatkala turun dari akan sujud. Mana yang duluan? Nah kemarin kalau kita sudah membahas lurutnya dulu, karena memang harus pelan-pelan. Tatkala kita rukuk sudah jelas, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini, ya. Menutup ini sunnahnya adalah memegang dan ini lurus pinggang sampai sini. Nggak boleh seperti ini, nggak boleh begini juga. Ya, jadi kelebihan kelewatan itu sama-sama. Ya, baru mengangkat sami Allahu
Rabbana wa lakal hamd, sedekah atau lepas. Nah, tatkala akan turun, ya ada dua kondisi yang dibolehkan. Pertama, kaki turun. Kaki baru tangan sujud, ya. Lalu yang berikutnya adalah berbarengan antara dilutut dengan kaki lepas, ya. Nah, yang tidak dibolehkan yang bersamaan seperti yang dikatakan hadis Rasulullah, ya, jangan seperti onta itu seperti ini bangunnya. Nah, jeblok, blok, ya, mulai lagi. Nggak boleh itu. Tidak boleh. Sekali lagi. Kalau sakit gimana? Kenapa? Kalau sakit. Nah, beda lagi. Sakit pinggang dan seterusnya. Tapi kalau masih bisa, sekira sholat itu akan menyembuhkan semua penyakit kalau gerakannya. Maka nanti kalau ada hadisnya nanti sakit permanen. Kalau konteksnya nanti kita bahas, ya. Jadi ini kita bahas yang lumrah, yang kebiasaan masyarakat. Nah, begitu tatkala dia bangun, tatkala dia duduk. Nah, satu, bangunnya juga sama, ya. Tatkala bangun, mengkondisikan seperti ini, lalu bangun. Yang tidak boleh itu gimana? Tatkala bangun dari dari sujudnya, atau dia tatkala dia bangun dari tasyahud awal. Jadi tatkala tidak boleh bang, gini langsung. Nggak boleh. Tidak boleh. Ini yang disebutkan dengan unta seperti unta. Harus duduk dulu. Iya. Salah dicontohkan. Makanya gini lah. Hati-hati di sini ya. Harus berhati benar-benar. Supaya nanti jelas kampanye ya. Nah, saya contohkan dulu yang salahnya. Ini yang salahnya dulu ini. Ya. Nah, nanti kalau permasalahan tidak bisa misalnya yang benarnya, nah nanti kita bahas. Jadi ini berbeda. Jadi saya contohkan dulu yang salahnya. Yang pertama, yang salah tatkala kita turun dalam sholat, ya, itu tatkala kita rukuk, ya, langsung, tangan duluan. Makanya diibaratkan onta itu, ya, itu tidak mempunyai tangan. Perhatikan onta tatkala turun dari akan dia duduk. Yang duluan mana? Kaki depan atau kaki belakang? Nggak pernah ya? Pernah lihat ya, nanti mudah-mudahan istrinya ada di rumah orang-orang ya. Ya, biasanya ya. Telapak tangan itu posisi yang benar itu di mana, Bos? Apa sejajar dengan ini? Apa ada di belakang sini? Ya. Oke, nanti kita bahas itu belakangan. Posisi turun dulu. Ya, posisi turun ada apa? Ya, posisi turun itu nanti belakangan. Masih panjang penjelasannya, Pak. Sabar dulu, tenang, santai. Ya. Ini posisi turun yang salah sering terjadi. Sudah? Itu yang salah. Lalu yang boleh dua kondisi. Pertama, tangan sini, turunkan kaki. Baru ini ke bawah. Sudah? Posisinya sudah? Ya. Lalu berikutnya yang kedua, berbarengan kondisinya. Tatkala turun, ya. Nah, jadi bukan ini dulu. Kalau tadi pertama yang ini duluan, baru tangan. Kalau ini berbarengan. Jadi udah berasa benar-benar mantap, berbarengan. Ya. Lalu posisi tangan kita. Ya, nanti dalam hadis saya bacakan di mana dalilnya. Ya. Itu tatkala kita mengkondisikan tangan tatkala sujud, ya. Itu posisinya tangan harus terbuka. Ya, nanti ada dalilnya. Ya. Jadi tidak dikondisi ya. Sejajar dengan kepala. Nah, antara sejajar dengan kepala dengan di atas kepala, ya, itu nanti kita ini kan bacakan di dalil yang jelas, ya. Yang pertama, ya, yang perlu diperhatikan posisi tangan. Nah, kalau mengkondisikan ya, ya itu nanti belakangan. Turunnya dulu dan posisinya sudah. Nah, jadi apakah nanti merenggang begini, mau begini, nah itu ada dalil masing-masing, ya. Supaya nanti. Kenapa? Ngalangin orang. Gimana ngalangin orang? Nah, itu pewartanya yang salah berarti pemahamannya. Makanya pelan-pelan.
Saya katakan tadi mau begini itu nanti dalilnya. Kalau ngalangin orang, seorang sujud itu insya Allah tidak kalau mengikuti imam tatkala geraknya. Tapi kalau bapak belakangan tatkala mengikuti imam, karena imam itu untuk diikuti berarti kita sendiri yang salah di dalam berjamaah. Ingat, imam itu untuk diikuti bukan untuk diselisih. Ya. Jadi imam itu untuk diikuti, dan bahkan ada dalil mengatakan tatkala kita belum selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berseru-seru sampai doa, ya sampai terakhir doa ingin doakan Allah ini dan seterusnya menambah doa, kita jangan ikuti imam. Assalamualaikum, salam. Kalau selesai sudah baca kita, gitu ya. Maka di sini konteksnya tatkala kita berjamaah terkadang, maka kemarin saya menyampaikan 3 kali gerakan daripada imam tidak diikuti, ya 3 kali berturut-turut gerakan imam tidak diikuti, maka jamaahnya tidak dihitung atau gugur, dia tidak berjamaah lagi dengan imam, keluar dia berjamaah, maka tidak mendapatkan pahala jamaah. Ya, pahalanya dapat munfarid, sholat sendiri saja. Gitu. Nah itu konteksnya, ya. Jadi kita bacakan dulu pertama, selesai turun-turunnya rukunya. Nah sekarang kita lihat dalilnya dulu supaya satu-satu biar nanti bisa kita lebih teliti di dalam gerakan-gerakannya. Lalu kemudian dengan hadis Ibnu Abbas, amirtu anna sajada ala sa'bati ubudi ala jahhali. Jadi aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Nah, ini pertanyaan tadi Pak RT dengan Pak Warga, ya. Ya, amirku kata Ibnu Abbas. Ya, kalau kata Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas tahu. Ya, nanti dalam sirah sedikit. Ibnu Abbas ini adalah anak kecil dulu, dari kecil dari zaman Rasul sampai dia besar, dan bahkan Rasulullah SAW mendoakan bahwa termasuk orang yang bisa yang nantinya menjadi seorang yang seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi dia bisa menafsirkan Quran, bisa memaknai Al-Quran, memahami Al-Quran dan seterusnya. Sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas, ya umirtu anna sujada ala sa'bati ubudi ala jahhati. Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan. Ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Pertama, ya, beliau mengatakan wa asyara bi yadihi ala anfihi. Dahi nih termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya. Ya, jadi mengisyaratkan dengan tangan beliau ini dahi. Begitu juga dengan hidung. Ya, asyara yadihi ala anfihi. Wa yadayni wa rukbataini. Ya, begitu juga yang bagian kedua dan ketiga, telapak tangan dan ya, baik itu tangan kanan dengan tangan kiri. Ya, ikut sujud berarti menghadap kiblat. Ini pertanyaan tadi yang posisinya. Jadi tidak boleh seperti ini kata Bapak tadi menghalangi. Ya, apalagi begini miring. Ya, harus tetap dia menghadap kiblat. Karena bagian daripada sujud. Jadi yang pertama dahi hidung. Dan ada hadis tadi selanjutnya, kalau ada orang sujud, mohon maaf. Ya, di sini ya. Nah, hidungnya enggak ikut sujud, kena daripada lantai, maka sholatnya tidak sah. Kenapa menyebabkan tadi yang dicontohkan Pak Warga, cara sujudnya yang tidak tepat? Berarti kan harus pada kondisinya. Nah, tidak lantai. Iya, harusnya kan lantai. Nah, ada sebagian ulama mengatakan dahi dengan tatkala anggota sujud itu hidung itu sudah satu kesatuan. Tapi dalam hadis ini diterangkan bahwa bagian pertama, kata Ibnu Abbas, aku disuruh oleh Rasulullah SAW tatkala akan sujud itu, yang pertama dahi termasuk juga hidungku, beliau mengisyaratkan dengan tangannya, nyunjuk, ini dahi, ini hidung, itu sujud, harus menempel. Lalu bagian kedua dan ketiganya, wa asyara biyadihi ala anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi. Lalu berikutnya telapak tangan kanan dan kirinya. Ya, lalu bagian yang keempat dan kelima, ya, itu lutut kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri. Lutut mana lutut Pak ini? Jadi ini masa lutut. Ya, jadi mengkondisikan begini. Nah, makanya tadi tatkala sujud, ya, mengkondisikan benar-benar turun. Jangan terlalu rendah. Ya, jadi
biasa saja kondisi ini. Lalu berikutnya dalam keterangan Ibnu Abbas ya, tatkala beliau menyampaikan bahwa tatkala sudah menjelaskan tentang anggota daripada tangan, lalu berikutnya begitu juga lutut, wa atrafil qadamain. Ya, bagian keempat, kelima itu lutut kanan dan lutut kiri. Begitu juga dengan ya atrafil qadamaini, ya, ujung kaki dan kanan dan kiri, ujung kaki kanan dan kiri. Ya, jadi ibaratkan ujung kaki. Ya, kalau saya ini maaf, yang sering kita salah, ya, mengkondisikan gini. Ya, ya, nanti hadisnya belakangan, yang rapat atau enggak. Ini kondisinya dulu, ya gini ya, nggak boleh begini. Nah, begini apa lagi? Begini lagi. Ya, mengkondisikan sujud. Ya, adalah ditekuk. Nah, ya, kenapa? Sama aja, yang dijelaskan di sini dua-duanya kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ya, jadi sesuai dengan hadis kiri dan kanannya itu apa namanya anggota sujud. Ya, dari dikatakan di sini adalah atrafil qadamaini, ujung kaki. Mana ujung kaki jelaskan? Berarti jari-jarinya nih. Ya. Nah, di sini hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kebanyakan ulama ya berpendapat bahwa dahi dan hidung itu sebagaimana kita jelaskan tadi, ya, itu seperti satu anggota tubuh, dahi dengan hidung. Itu satu anggota tubuh. Jadi otomatis dahinya itu sentuh sujud, maka hidungnya ikut. Tapi ada orang yang sujudnya cuma dahinya doang. Kalau hidungnya doang nggak mungkin ya. Ya, nggak sujud jadinya. Nah, lalu Imam An-Nawawi. Nah, ini pikiran kita sekarang. Dari anggota tubuh tersebut tidak tersentuh lantai. Nah, ini kata Imam An-Nawawi yang sering karena kita kan mengaku mazhab Syafi'i, ya. Kalau Imam An-Nawawi, jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, salatnya berarti tidak sah. Imam An-Nawawi mengatakan itu bukan saya atau bukan Ustaz atau apa. Jadi tatkala anggota tubuh, ya, itu jika anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, ya, maka salatnya tidak sah. Namun jika kita katakan wajib, bukan berarti telapak kaki dan lutut harus ya dalam keadaan terbuka. Jadi tidak telapak kaki dengan lutut tidak dalam kondisi terbuka. Adapun untuk telapak tangan wajib terbuka. Menurut siapa? Menurut salah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah. Di mazhab Syafi'i hati-hatian kembali, ya. Sebagaimana dahi demikian, namun yang lebih tepat tidak wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangannya. Tidak wajib. Akan tetapi dianjurkan jadi utama di. Nah, kalau masalahnya tadi lebih jelasnya, apakah dia kondisinya sejajar dengan kepala? Apakah di atas? Kalau dia misalnya di atas kepala kayak Marwan tadi begini, nah, itu kayak onta sama. Ya, jadi konteksnya dia kondisinya sejajar. Nah, ini kalau menghalangi orang tatkala kita sholat, kalau memang seandainya berhimpitan seperti Masjidil Haram, tidak mengapa seperti ini. Ya, tidak boleh itu begini. Bisa jelas Pak? Saya tahu nih. Nih saya miringin ya biar Bapak bisa bedain. Kalau orang tadi mengatakan, wah ganggu orang sholat Ustaz. Kalau begini masih boleh. Yang tidak boleh itu seperti ini. Karena ini sujudnya orang perempuan. Kalau ke belakang lagi? Gimana? Gini. Ada sama konteksnya. Iya. Ya, kalau melihat kondisi. Kalau melihat kondisi dalam konteksnya, misalnya jamaah terlalu berhimpit, dan tidak leluasa seperti Masjidil Haram atau yang ini, maka itu tidak ada di dalam sunnah. Apakah tidak membatalkan sholat? Tidak. Ini bagian dari sunnah yang dianjurkan. Maka tadi dikatakan di salah satu mazhab Syafi'iyah, ya boleh ya tatkala dia membuka tangan, ya begitu juga dengan telapak tangannya, boleh juga tidak. Akan tetapi lebih dianjurkan dengan sempurna lepasnya seperti ini. Makanya tadi saya bilang, kalau kondisinya berbarengan turun antara makmum itu turun dengan bagaimana gerakan imam, insya Allah akan tidak terjadi perselisihan atau tidak terjadi
menghalangi orang dan seterusnya. Tapi kalau konteksnya adalah yang sudah pernah kita kaji, mengaji dan seterusnya, ini yang jadi masalah, ya. Mungkin tidak diarahkan kepada masalah, ya. Kita sebagian besar ini kan melaksanakan sholat ini adalah, mohon maaf, melihat dan mengikuti atau ikut-ikutan. Orang tua dulu kita tidak pernah belajar secara khusus bagaimana tentang sifatus sholatul Nabi. Gitu ya. Caranya begitu, gitu ngikutin. Dan bahkan sebagian besar, ya, kita kan karena tertutup dari rumah sholat ini yang ngikut, oh gini sholatnya, oh gini. Seterusnya. Adapun cara masbuk pun terkadang kita melihat atau mendapatkan ilmu dari orang lain. Ya, cara ada sebagian orang misalnya kalau dia tidak ngaji awam, tatkala tertinggal rakaat salat maghrib, ya 2 rakaat, ya 2 rakaat tertinggalnya, dia ikutnya hanya rakaat ketiga saja, maka dia berdiri, ya langsung selesai berdiri, ya selesai dari berdirinya dia langsung rukuk, ya sujud, langsung dia berdiri lagi. Diibaratkan seperti mendapat di rakaat kedua rakaat keempat salat asar ataupun isya. Dia berdiri lagi, ya langsung tidak tambah tasyahud awalnya, langsung tasyahud akhir. Padahal di sana mengikuti dari sirkulasinya. Tatkala rakaat akhir ya lagi rakaat kedua dan maka salah satu salat yang seluruhnya adalah tasyahud, ya salat tatkala apa? Tatkala masbuk 2 rakaat, masbuk ketinggalan 2 rakaat, maka dia semua menjadi tasyahud, ya gitu ya. Jadi itu yang mengkondisikan apa? Maka tadi tatkala kita mengkondisikan tangan sejajar dan seterusnya, maka itu baik. Maka ini akan berdampak nanti dalam hadis berikutnya, nanti insyaallah pada isya kita lanjutkan, ya. Itu Rasulullah SAW membiasakan itu tatkala rukuk sujud itu mengembalikan semua otot-otot beliau seperti semula. Makanya kalau Bapak pernah ngikuti kajian Ustaz Adi Hidayat, itu memang ada sami Allahu liman hamidah. Tenang dulu sebentar. Allahu akbar. Sami Allah. Jadi meluruskan enggak. Nah, itu nanti dalilnya kepada apa? Tumanina. Kalau enggak tumanina, paham enggak maksud tumanina? Apa tumanina? Ya? Santai, tidak tergesa-gesa. Bukan santai, berurutan sesuai dengan gerakan. Salah ngomong. Nah, jadi kalau santai berurutan, jangan sampai belum selesai rukuk sujudnya itu tidak sempurna baru sudah melaksanakan gerakan yang itu yang mencuri dalam sholat. Ya, Mencuri dalam sholat. gitu ya. Insyaallah. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan pada isya, ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi doa kita. Dan harus pelan-pelan sudah masuk rokok ini, dan nanti supaya bisa kita membedakan mana yang kurang tepat, mana yang benar, mana yang wajib, apakah membatalkan dan tidak sholat itu nanti Allah yang bisa. Baik, kita cukupkan dan sama-sama mencari alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an kita melanjutkan sedikit dari pembahasan kita. Sampai kepada posisi rukuk yang masih tersisa itu, ya tadi boleh tidak ada kondisi daripada kaki, ya. Jadi kaki tatkala rukuk, ya kaki tatkala rukuk, ya kondisinya apakah tertutup, ya dari tatkala dia sujudnya apakah tertutup atau terbuka, ya. Jadi di dalam keterangan dari para sahabat, ya Rasulullah SAW itu tidak tertutup dan tidak terlalu terbuka. Jadi ada celah jeda di antara keduanya. Jadi tetap dalam kondisi
ujung kaki itu ikut dalam kondisi tertekuk sujud. Ya, jadi jadi tidak tertutup menutup diri, ada tidak terlalu terbuka. Jadi ada celah di antara beda terlalu terbuka dengan tertutup. Ya, jadi apalagi jangan diangkat. Ya, jadi ada yang angkat ini gantung ya. Jadi gantung gitu karena enaknya gitu gantung gitu ya. Nah, kalau lagi dijelaskan apakah kondisinya terbuka, tertutup segala macam, apakah kita bisa terus terbuka bagaimana, sah salat kita atau tidak mengapa. Jadi tidak membatalkan salat. Nah, kita kan kadang kata sebagian orang kan ingin nyunah atau sesuai dengan mazhab Syafi'i, tapi terkadang kita tidak sadar masih pemahaman kita, mazhab kita campur aduk mazhabnya Imam Hambali, ya, begitu juga dengan Imam Maliki dengan Hanafi. Ya, sama dengan hal tatkala kita mohon maaf ya, kalau ada ibu-ibu ya, tatkala kita bubuk ya, kalau hadiah-hadiah daripada mazhab Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan bukan mahram, karena asalnya adalah setiap bersentuhan tatkala kita wudhu dengan bukan mahram maka membatalkan wudhu, ya, membatalkan wudhu. Nah, yang dimaksud dengan mahram di sini adalah mahram nasab. Bagaimana dengan istri? Nah, itu ada perbedaan, ya, pendapat para ulama mazhab. Ya. Ada yang mengatakan seandainya bersentuhan tanpa ada nafsu, tanpa ada syahwat, maka tidak batal. Ya, tapi kalau ada syahwatnya maka batal. Ya. Lalu bagaimana dengan diharam? Ya, bersentuhan ada syahwatnya tuh. Ya, tetap bersentuhan, dia melihat kayaknya karena umpamanya sendirian, gak ada istrinya, gitu kan, melihat mak misalnya atau akhwat yang Saudi tinggi, gede, mancung, kelihatan pakai cadar, dia kata mancung, diperhatiin gitu ya, matanya gede, alisnya tebel, gitu kan, terus tinggi, ini kayaknya udah bayangin, udah diperkata, kayak istri gue di Indonesia kayaknya gak tinggi-tinggi amat begini, gitu ya, pokoknya bayangin macam-macam lah, ya syahwat, tapi bersentuhan tatkala tawaf, ya, maka tidak berlaku ya di dalam mazhab Syafi'i di sini. Ya, maka di sana ya kalau sama dengan pakai sei. Pertanyaan nggak bisa ketepuk kakinya gimana ya? Kalau memang sakit ketepuknya misalnya patah, ya, terus diperban, ya nggak mungkin memaksa dirinya mau turun kaki sujud duluan dengan dengkulnya. Ya, kalau memang tangannya misalnya aman ya aman tangan, selama dia masih bisa berdiri. Saya patah nih kakinya, atau di sini bengkak. Ya, misalnya hancur atau diperban, ya nggak mungkin kan tegur duluan. Ya, masa mau sholatnya tatkala akan perlu sujud, ya, aduh, gitu sakit juga. Tatkala keluar suaranya gimana? Selain bacaan, daripada baca sholatnya salah. Batal sholatnya kan kemarin. Tatkala takbiratul ihram semua yang dihalalkan itu menjadi haram. Tatkala diharamkan Allah tatkala takbir sudah selesai makan, ngomong segala macam yang bukan dari bacaan sholat, begitu dari Al-Quran dan seterusnya. Maka itu membatalkan. Sama halnya pertanyaan kita di mana makan, habis makan dari ini maghrib buru-buru gitu kan, sholat isya, ternyata nyelip makanan di gigi. Sayang nih mubazir, dikunyah telan, batal atau enggak sholatnya? Batal. Walaupun ada di dalam mulut harus dilepeh, keluarin. Caranya jangan enggak begitu juga. Ya, tinggal lupa bisikan saja mana yang aman, pakai tangan boleh atau sedikit saja dikeluarkan dari bibir langsung jangan mentang-mentang dia misalnya enak daging kambing misalnya berbulan misalnya atau gara-gara ya tasyakuran misalnya habis tasyakuran dari wisudaan gitu ini daging kambingnya dikit gitu kan, atau acar nanasnya jilid atau apa sambal apa itu ya sambal kentang hati sapinya bisa jilid ya kayaknya parek-parek gitu terus berikutnya ditelan maka batal sholatnya karena sama halnya dia makan tatkala sholat harus dilakukan itu itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi tadi kondisinya boleh terlalu terbuka. Jadi sunnahnya tadi yang dianjurkan itu terbuka, tidak sampai terlalu tertutup. Kalau tadi misalnya bermasalah sampai menghalangi orang, benar-benar bikin sunnah gitu orang sampai begini, orang nggak bisa sujud lagi ya jangan, tinggal ditutup sedikit, gitu ya, berikan kemudahan bagi orang
orang lain jangan sampai menyulitkan atau jangan sampai berantem selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mazhabnya apa? Sholat dari mana ininya dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang perlu. Makanya konteksnya tatkala kita bermuamalah ibadah yang sama dengan hal yang kunut, ya subuh mau kunut silakan, tidak kunut juga tidak apa-apa. Yang bermasalah sekarang itu orang yang ribut itu yang nggak pernah masuk sholat subuh di musola dan masjid. Itu yang sayangnya. Yang nyala-nyalain itu nggak pernah naik masjid, nggak pernah naik musola, nggak pernah ngaburin musola. Ya, udah diapain aja. Ya, jadi musola aja nggak pernah kunut di dalam sholat subuh. Ya, ngomong siapa? Kalau memang dia anggota misalnya DKM atau orang yang memang ahli fikih atau memang dia pemahaman agamanya bagus dan jamaah sholatnya terjaga 5 waktu tidak pernah tertinggalkan, aja baik sudah lain rumah diskusi. Baik diskusi bukakan ya hadisnya gimana, ini kitabnya bagaimana, Rasulullah mengatakan lebih banyak kunut atau lebih banyak nggak kunut, benar-benar sama ya. Dua-duanya adalah sama. Tapi kalau memang mau bagian daripada kunut ya silakan berkunut, nggak masalah. Tapi kalau imam berkunut makmum wajib ikut kunut. Nggak boleh mau karena merasa misal hadis yang lebih kuat itu misalnya Rasulullah tidak banyak kunut terus diam saja, maka jamaahnya juga akan keluar dari konteks dia berjamaah karena tidak patuh dan taat kepada imam. Nah itu luasnya Imam Ahmad Hanbali itu juga Imam Syafi'i. Dan kalau dia berada di mazhab Syafi'i, melihat imamnya berkunut, dia ikut kunut. Dan kalau imamnya tidak kunut, dia tidak kunut. Gitu ya. Insyaallah. Baik, ada yang bertanya? Dan saya mana lagi yang belum terjawab? Tentang sujud. Baik dulu, monggo. Memanjakan sujud. Memanjakan sujud. Artinya memanjakan itu kalau dipanjatkan atau memang sujud dilakukan. Ya, maksudnya dia diem aja gitu. Sujud gak ada baca apa-apa. Hah? Oh, memanjakan maksudnya. Kirain memanjakan sujud bacaannya apa khusyuk gitu. Maksudnya begini juga gitu. Tambah pakai lagi. Oh, ke depan lagi gitu. Sampai ke longsor gitu ya. Ya. Ya, tentang sujud itu bahasan tentang sujud. Jadi sebabnya di sini ini berapa ukurannya, Pak? Karpet ini sesuai dengan penelitian juga. Rata-rata kan dicetaknya ada di Turki, ya di Qatar, di Timur Tengah. Ini berapa? Ada semeter? Hah? Semeter 20. Ya, tatkala kita sujud di sini kan batas kaki orang. Ya, dalam konteksnya di sini sudah konteksnya sudah luar biasa. Kita mensujudkan mengkondisikan diri kita. Ya, longsornya kan kondisi begini. Nah, ini batasannya dong. Ya. Jadi sudah luar biasa, sudah. Yang menjadi masalah pembahasannya di sini adalah bukan konteks sujudnya begini, tapi konteksnya di sini. Jidat ini dengan hidung ini kalau sudah menyentuh arkannya sujud, tempat sujudnya lantai itu sudah memenuhi daripada rukunnya, memenuhi daripada syaratnya. Gak mesti harus, kaki orang sentuh kan? Iya, tatkala berdiri dipangkatin juga, tatkala depan berdiri dipangkatin juga. Tidak, tetap kita memkondisikan sesuai dengan kebiasaan. Ini sudah semeter 20, itu sudah luar biasa. Nah, yang menjadi masalah itu tadi gerakan atau bagaimana sunnah-sunnah yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Jadi tidak sampai berlebihan. Bukan itu belum dijawab, Pak, tapi saya tahu dia belum dijawab. Jadi jawaban itu dari kata memperpanjang sujud itu dilamakan kita sujud. Iya, makanya melamakan sujud. Saya belum terjawab iya aja dia. Maksudnya apa tadi? Memanjangkan sujud karena memang berdoa panjang atau menggelongsorkan badan? Dua-duanya. Oh iya. Kalau yang pertama tadi terbahas ya. Nah, kalau yang kedua tentang tasyahud akhir di sujud terakhir, memanjangkan daripada sujud. Ada memang pendapat para ulama dan ada perbedaan pendapat ya tentang kita karena memang dalil yang menjadi rujukannya adalah Allah Subhanahu wa taala salah satu tempat kita istijabah doa tatkala kita sujud. Maka di sana boleh kita berdoa dan memperpanjang daripada sujud kita dengan memohon kepada Allah, tapi dengan doa-doa yang memang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun memang kita berdoa, ya kalau memang kita berdoa panjang,
Ya, itu tidak boleh dilafalkan dengan jahar. Ya, tidak boleh dilafalkan dengan jahar. Karena kenapa? Nah, di hati. Tatkala kita menjaharkan lafal, ya, selain daripada bacaan sholat, kembali lagi, maka sholat kita tidak sah. Nah, makanya di sini konteksnya, dan hati-hati juga tatkala kita memanjangkan sujud, karena mentang-mentang dia imam, gitu kan, biasa supaya kelihatan agak soleh sedikit, gitu kan, bacanya panjang, sujudnya tidak lama-lamain, main, ya sampai makmumnya itu udah capek. Jangan-jangan imamnya loncat, orang mau kabur bagaimana, atau belajar dengan batal tapi nggak berani bilang subhanallah atau menegur diri, gitu kan? Ya, karena ada kejadian, ya, kejadian yang materi ketika sujudnya lama, sujud terakhir sampai setengah jam, ya, bangun yang belakang nengok, ternyata imamnya nggak ada, gitu. Dari jendela, gitu. Nggak dapat gitu. Ya, jadi konteksnya bahwa ya sewajarnya saja. Yang dibaca apa? Ya. Yang dibaca. Subhana rabbiyal. Ya, ya. Panjang itu apa ya? Nah, kalau mau memperpanjang doa terserah Pak Warna mau doa apa. Mau minta bini baru, mau minta harta yang banyak, jangan dipisahkan. Ya. Jadi yang umum sesuai dengan pada pembahasan kita, Rabbiyal Azim, Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi itu Rasulullah SAW menerangkan ayat dalam Al-Quran. Ya, jadi menerangkan ayat dalam Al-Quran tatkala beliau rukuk, tatkala beliau sujud, itu adalah bacaan Quran asalnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Sama itu adalah penerang dari bacaan Quran. Kalimat hamdi tidak ditambahkan subhana rabbiyal azim boleh. Subhana rabbiyal a'la boleh enggak pakai hamdi. Tapi ada juga yang ada mengatakan hamdi. Ya, jadi tinggal kita mengerti. Jangan sampai dipermasalahkan. Yang jadi masalah sekarang, tugas berat kita adalah bagaimana memakmurkan musola dan masjid. Ngajak hisab bisa nggak maghrib isya itu sampai belakang penuh seperti sholat taraweh. Juga besok taraweh kita dan ini bentukan penitia. Kalau bisa itu jangan bertahan cuma 10 hari sepekan penuh. Ya, krusial itu sebenarnya pertengahan sampai akhir itu sebab penentuannya di sana. Gitu ya. Jadi kebiasaan kita kadang begitu. Jadi sekali lagi sebagaimana doa yang saya sampaikan tadi, tatkala kita akan menghadapi Ramadan, para sahabat itu berdoa kepada Allah supaya disampaikan bulan Ramadan dan mengangkat. Makanya ada di dalam konteks salat tatkala kita salat, ya, kita membayangkan bahwa Ka'bah di depan kita, ya, lalu berikutnya ke kanan itu adalah surga, tidak adalah neraka. Dan tatkala kita melihat akan sujud kita, tempat sujud kita itu, ya, kita membayangkan Ka'bah dengan An-Nabawi misalnya seperti itu, lalu melihat tempat sujud kita membayangkan apa? Yang kita rasakan itu adalah malaikat, ya, ini Israel. Ya, mungkin ini adalah salat terakhir bagi saya. Maka insya Allah kita akan khusyuk. Tapi kalau membayangkan yang lain, ya tadi, mohon maaf kalau mudarat misalnya sujudnya lama imamnya, ya sampai makmumnya ngayal sampai kepanjangan gitu ngayal. Wah, ya. Sama dengan tatkala rakaatnya 3 dan 4. Baca surat Al-Fatihah imamnya misalnya agak kepanjangan, terlalu panjang gitu. Sehingga makmum tidak bisa mengimbangi, ya, tapi sudah selesai Al-Fatihahnya, imamnya belum ruku. Ya sama hanya kan Bapak diam aja jadi. Ngapain? Gitu kan? Makanya sewajarnya saja, ya, pertengahan saja. Makanya Islam itu adalah agama yang pertengahan. Jadi maka dalam hak, yang batil. Jadi jangan sampai menyusahkan, jangan sampai memberatkan. Kembali lagi ibadah semuanya itu adalah ringan. Ya, jadi diringankan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat. Ya, terkadang kita yang menambah. Nah, itu bahasa tatkala kita untuk belum tasyahud, bagaimana tasyahudnya, apakah mengangkat tangan itu dari awal itu ada dalilnya tak? Ada kan saudara kita dari Allahu Akbar tasyahud awal angkat tangannya. Ada yang pertama tidak angkat tangan, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah angkat tangan, atau dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ada 3. Ya, pertama dari awal dia sujud, ya, awal asyhadu an la ilaha illallah dari awal. Lalu yang kedua ada yang mengatakan tatkala kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan mengangkat tangannya itu tatkala la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Nah, digerak-gerakkan gimana? Bolak-balik begini, gini gimana?
Apa yang itu? Nah itu perlu kita bahas. Nah, itu ada dalilnya, ada dasarnya seperti apa penyebabnya. Salah satunya ya itu adalah apa namanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah, menggerakkan tangan. Ya itu ada dalil menyebabkan bahwa untuk menakuti dan syaitan untuk bisa tidak mengganggu. Nanti di apa namanya pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas ya dalil-dalil masing-masing. Syarat beberapa. Dari pertama dia mengangkat rujuknya dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah baru mengangkat tangan. Dan begitu dan menggerakkan tangan. Apakah dari awal atau tatkala asyhadu an la ilaha illallah saja? Kalau ini ada dalil. Ada dalil. Ya nanti kita lihat dari mana dan kembali lagi saya pesan kepada bapak-bapak, kalau kita di masyarakat awam di kampung jangan coba membuat sesuatu. Kalau selama hal itu tidak wajib, konteksnya kalau mengadakan itu kan sunnah, tidak hal yang wajib. Kalau menimbulkan fitnah kita pulang kampung dan di kampung tiba-tiba mentang-mentang udah merantau 30 tahun sudah dia kita pulang apa namanya kepada udah main mazhab itu dan gerak-gerak tangan muter-muter gitu kan. Ya. Iya gitu. Jadi jangan sampai kondisikan. Jadi kita melihat kondisi juga karena gini ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbikum bil mau'izatil hasanah. Ya, jadi kita berdakwah, kita menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah bil mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah, dengan contoh dengan cara baik melihat kondisi masyarakat wal hasanah ya dengan cara yang baik. Nanti kalau kita memang benar kita menyampaikan hal yang sunnah dianjurkan oleh Rasulullah yang bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau orang melihatnya berbeda terus kita tidak dipakai lagi, terus kita mengatakan Rasul saja 13 tahun itu sampai diasingkan. Rasulullah beda kondisinya. Daripada saya ilmunya sudah tinggi, bagus segala macam, tapi tidak terpakai kan saya. Tapi kita kalau melihat kondisi daripada mad'unya atau orang yang didakwahi ke masyarakat bisa luas sedikit melihat apa namanya metode sendiri dan sudah malam-malam insya Allah bisa lebih baik. Ya itu juga akan terjadi di sini di kita yang awalnya mungkin dulu masih ada kelompok sana si kursi di kelompok sana walaupun tidak fisik gitu kan, ngomong sana kiri kanan monggo ke musola duduk bareng kita ngaji buka ya bapak dalilnya mana dan kitabnya seperti apa, jangan kata ustaz saya. Kalau kata ustaz saya ngaji maka disuruh mengatakan dari awal kalau kata Rasulullah SAW jangan ngaji satu ustaz, jangan ngaji satu guru ya karena satu guru juga syaratnya satu. Ada kata syekh saya seperti ini, pendapatnya ulama seperti ini. Kita juga tidak tahu mazhabnya mana. Ya ternyata Imam Mazhab Hambali, Imam Ahmad. Maka menyesuaikan lagi kita di masyarakat Indonesia. Tidak, masyarakat ini kan Syafi'iyah. Seperti itu lihat hati-hatian. Ya kalau enaknya enak kita kalau belajar perbandingan mazhab. Oh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini, ya Hanafi seperti ini, Malik seperti ini. Aman, tinggal pilih mana. Dua-duanya sama. Kita mau nyelisi Imam Maliki, siapa ente siapa gitu. Mau nyelisi Imam Ahmad misalnya, mau menentang, kalau seperti ini seperti Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i juga hormat kok sesama mereka. Nah kita siapa? Hadis yang dihafal berapa? Ya, baru baca Quran aja masih lepotan kok masih kesandung sana, kejebak sana, kejol sana, kejol sini gitu kan. Apalagi mau menyelisi Imam yang 4 mazhab tersebut. Jadi logo aja dalam ibadah itu logo banyak perbedaan pendapat, masih banyak perbedaan pendapat yang sama-sama sudah terjadi dari dulu dari zaman apa namanya para sahabat, begitu juga dari zaman tabi'in. Kalau memang perbedaan itu terjadi dengan sahabat dan tabi'in para ulama, imam itu yang 4 mazhab itu sudah terbiasa. Seandainya Rasulullah masih hidup kita aman. Nanyanya gitu lah ya. Makanya di zaman Rasulullah itu tidak ada perbedaan pendapat. Sahabat itu satu kata, Rasul mengatakan kanan, kiri. Tapi sepeninggalan Rasul berbeda pendapat. Ya, sama dengan Quran. Ya, tatkala Quran akan dibukukan di zaman Rasulullah, jangan dalam zaman yang lain ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah, tidak ada Quran itu dibukukan. Itu kekhawatirannya adalah tatkala perang terjadi dan para sahabat kufar yang menghafal Quran yang syahid khawatir. Ya, tatkala zaman Umar itu mulai khawatir.
ya, tatkala zaman Utsman bin Affan itu dibukukan sesuai dengan persetujuan para sahabat yang lain. Gitu ya. Maka itu terjadi perbedaan pendapat. Itu wajar. Ya. Seandainya Rasulullah masih hidup, aman kita nggak ada perbedaan Pak. Ya, siapa yang beda langsung jeblek. Ada Rasulullah. Gitu ya. Makanya hal itu yang perlu. Semakin kita banyak belajar, ikut pengajian, insya Allah akan makin arif. Selama itu ada dari dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma para ulama. Ya, jadi itu yang konteksnya ya. Jadi Rasul mengatakan Al-Quran yang tidak akan tadilu abada, tidak akan tersesat umat selama-lamanya itu memegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan berikutnya itu ya tentang ijma para ulama. Darinya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau nggak ikut imam yang 4 mazhab, mau ikut siapa? Kalau ikut ulama, hadis, kiai dan seterusnya yang lulus, yang hadis mau ikut siapa kita dari ibadahnya? Tidak tahu kita. Ya. Walau ada. Baik, kan yang bertanya lagi? Allah. Kalau imam nih harus ada ngamram ini. Gimana? Imam kalau Dori belum selesai berada ngamram tuh amin. Aminnya. Nah, suka ada kadang-kadang. Ya, anak-anak jadi tidak apa-apa sebenarnya konteksnya. Jadi kalau imam gitu, maka kembali lagi tadi, tatkala kita menyadari bahwa konteks bermakmum kita sebagai makmum, ya, kita harus memang mengikuti imam. Selesai gerakan imam, baru gerakan makmum. Begitu juga dengan tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa susahnya sih? Tenang dulu bentar. Amin. Jadi imam akan terganggu tuh. Ya. Jadi konteksnya tatkala kita mengkondisikan, sekarang kita mulai memperbaiki daripada tata cara ibadah salat kita. Jadi setiap gerakan imam, ya, itu maka ada hadis yang menerangkan, Bapak sudah mungkin mendengarkan ya, tentang bagaimana orang yang nanti dibangkitkan Allah tatkala dia terbiasa mendahulukan imam tatkala gerakan. Sama dengan tatkala Allah bentar, ya. Amin. Tatkala Allah qalim baru mengucapkan ya, selesai dulu kondisikan. Ya, jadi tidak, insyaallah sih bukan permasalahan yang yang besar. Baik, ada yang lain? Cukup? Doa dan sujud, Ustaz. Ya. Doa dan sujud itu kan Gimana? kan tidak pakai bacaan ayat Quran, Ustaz. Apa nih? Doa dan sujud. Apa khusus yang doa mengandung ayat Quran itu kan dianjurkan tidak buat doa di sujud akhir. Iya. Jadi sebenarnya di dalam sujud terakhir, ya. Jadi kalau bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita lihat hadis yang kita jelaskan kemarin, ternyata Allah Rasulullah SAW ingin menjelaskan ya apa yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam 2 surah yang kemarin kita sudah bahas ya. Dan yang di dalam kita berdoa di dalam sujud terakhir ya, kembali lagi ya, ketika kita berdoa, kalau memang memperpanjang surat dengan doa ya, asalkan yang dibaca itu adalah Al-Quran, yang dibaca itu adalah doa-doa yang memang mengandung daripada Al-Quran, itu tidak mengapa. Tapi kalau memang doanya panjang lebar, termasuk ini di dalam hati atau di dalam hati kita mengucapkan, itu tidak mengapa juga. Nah, kalau memang konteksnya adalah dia doa. Tetapi kalau keraguan tadi yang pernah kita bahas juga ya, tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya tatkala berjalan dengan para sahabat di bab At-Taharah, bagaimana Bapak masih ingat, dengan satu sahabat ternyata kecipratan, ada yang membuang air di atas rumahnya kena jubahnya Umar. Ya, kalau sahabat langsung marah, apa yang kamu buang? Airnya najis atau enggak? Kalau Umar jangan jawab. Karena itu bisa menyebabkan gangguan nanti dibuat sholat itu enggak. Sama dengan tatkala kita mohon maaf, ya sudah wudu, ya tenang berjalan mau sholat, ya akan sholat, ternyata tatkala rukuk mau sujud tiba-tiba ada rasa keluar kaki kita, ada yang keluar, perasaan kita akan keluar, jangan-jangan keluar. Nah, kira-kira batal nggak sholatnya? Hah? Batal nggak? Kalau yakin itu keluar. Kalau tidak yakin? Kalau kita abaikan nggak batal. Ya, ada kaidah fikih yang mengatakan ya sesuatu yang baru lakukan ya itu dikuatkan
dengan keraguan maka dia tidak batal atau tidak mengapa. Tapi yang ragu-ragu itu bisa menjadi batal karena keyakinan. Maka tatkala kita jangan-jangan, kata-kata kalimat jangan-jangan itu ragu, asyak, ya, maka lanjutkan sholat. Tapi kalau yakin, ya yakin dia keluar pasti. Sudah berarti batalkan sholat, bersihkan, ya daripada pakaian ganti lalu sholat kembali. Misalnya tadi tatkala kita ragu-ragu, ya tatkala bacaan ini tidak diajarkan atau ini perlu panjang segala macam, jangan sampai yakin tatkala kita akan menetapkan sholat atau melakukan sebuah aktivitas yang memang di luar daripada kebiasaan sholat yang diajarkan. Maka jangan dilakukan. Seperti itu. Apa? Dari sisi dari kepada kaya, katanya Pak Pandro ini mau rapat. Apa? Tapi ini Pak, saya ingin jadi ini. Jadi karena sholat itu kan amalan yang bisa pertama ya. Iya. Jadi saya ingin saya gerakan rutin apa aktivitas tadi untuk Pak Ustadz koreksi ya supaya kita sepaham gitu satu musola. Jadi jangan Masa harus dipraktikkan. Tadinya saya mau minta Mas itu yang berdiri ini. Ya, Ustadz. Mas siapa nih? Hah? Kesi. Mas Kesi. Nama lengkapnya? Oh. Mas Kesi sini, barangkali Pak. Tuh biar ada ini ya, kelihatan dia. Ada korbannya. Baik, posisi kaki dulu kita lihat. Kaki, nah posisi jangan turun kan. Jangan sampai mohon maaf nanti ya seperti tadi Pak Warga bilang, Mas agak satu aja dengan Pak Ben. Ya biar ketahuan mana injak kaki enggak seperti ini kan, ada yang injak gitu ya. Nah kelihatan di sana kan kalau kita bermakmum kiri kanan, ya ketemunya apa? Kelingking. Ada yang injek-injek Pak? Ya, ini mau dijelasin bahwa ada tawaran injak. Ya bawahnya enggak kayaknya. Kelingking kan ketemu, itu sudah sah. Nah, yang dikatakan dia nempel itu apakah nempel bahu, apakah kaki? Nah itu masalah. Sampai kapanpun bahu itu nggak bakalan ketemu. Gitu ya. Yang dijelaskan dalam hadis itu adalah apa? Merapatkan saf istawu wa'tadilu wastaqimu sufufakum istawu wa'tadilu. Lurus rapatkan saf. Rapat itu dulu rapat. Gitu ya. Akan tetapi ada sebagian juga ulama mengatakan boleh nggak rapat, boleh nggak rapat, asalkan jangan sampai tidak mempunyai teman saf. Karena orang yang tidak punya teman saf itu akan mudah diterkam oleh syaitan, diibaratkan seperti diterkam oleh singa atau serigala. Baik, nah sudah selesai, tidak perlu rongga kaki cukup. Ya, dan ada juga dalil yang mengatakan seperti ini, ada ditekuk ke dalam bagian ininya, ya. Tapi sebagian orang yang misalnya tidak terlalu ini biasa agak susah. Ya udah, biasa saja, senyaman mungkin, dan itu juga tidak sampai membatalkan salat. Tetap takbir Allahu Akbar. Ya, kondisikan. Ada dua kemarin ya. Ya, boleh, boleh. Ya, jadi yang telapak tangan bangun lebih di mana di sini. Jadi ujung ini, sama-sama benar-benar kafai, ya benar. Kafai. Itu namanya kafai. Ya, jadi ini benar-benar ke sini Pak ya. Jangan sampai begini. Walaupun begini kelebihan nanti. Jadi benar-benar. Makanya kalau Bapak lihat barang pisau. Nah, ini satu. Tapi kebiasaan kita supaya lebih nyaman, pegang saja ini. Ya, udah aman. Kalau kalian jari, gitu ya. Jari dua, siap. Baik. Sudah. Lalu berikutnya, tatkala rukuk. Ya, sekarang sudah takbir, kita akan takbir akan rukuk. Allahu Akbar. Pegang tangan, sejadah. Ya. Nah, di sini dalam hadis kan itu kondisinya adalah tempurung kita itu tangan memegang tempurung. Dengan kepala, hati-hati kepala. Nah, itu bawah. Kalau tadi jangan begitu. Ke belakang lagi, ke bawah. Sit. Melihat anggota sujud sudah lurus. Nah, kalau Mas itu udah terlalu tinggi ya. Nah, iya makanya itu Ustadz itu dikasih tahu susah itu. Cuman kayaknya sih memang kayak nggak bisa lurus itu loh. Iya, kayaknya ketinggian dari sejak ini mungkin. Susah itu dikasih tahu. Nah, gimana itu coba ini? Udah, Harus dikabut. nanti memang ada ini. Kasih beliin ya Pak yang buat lurusin. Baik. Sami Allahu liman hamidah. Ya, lurus.
bisa Jadi begini. bisa begini, bisa kembali lagi seperti ini. Ya, diserekap lagi seperti ini. Jadi dua-duanya boleh. Boleh. Kalau di ini Pak Ustadz di depan gini, Ini di depan. saya biasanya gini. Betul begini ya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada yang belum begini. Tidak ada dalilnya. Saya biasanya gitu. Berarti ada ya? Tapi kalau ada, kalau kita lihat di Timur Tengah ada yang seperti itu. Apakah ada di mazhab apa nanti coba kita lihat ya konteksnya. Tapi yang ada itu memang di Hanafi. Allahu Akbar tidak bersedekah. Ya, enggak bersedekah. Baik sudah. Nah, lalu sujud. Ya. Rukuk. Ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, jadi sebenarnya Allahu Akbar baru. Nah, jadi Allahu Akbar baru gerakannya rukuk. Wanita itu tadi. Gitu ya. Jadi, ya baru kita rukuk gerak. Ya. Sudah? Aman. Nah, sekarang akan sujudnya. Allahu Akbar. Balik kaki duluan. Ya. Ikut. Ya. Terus ini Pak Ustadz, biasa yang terjadi kan antara mau ini Akan berdiri. berdua. Yang akan berdiri. Begini. Jadi cuman banyak saya nemu itu begini ditumpang. Ya. Itu tidak ada dalil. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya itu akan membahas itu ya caranya meletakkan ini ya itu kondisinya seperti apa. Dan tayang akhir. Benar. Ada yang Ya begitu ya. Iya, tidak boleh. Ya, Pak dulu kembali Pak. Duduk kembali. Baik, itu konteks tatkala kita gerakan-gerakan tatkala sujudnya ini, insya Allah nanti bisa praktikan juga dengan sesama dan mudah-mudahan bisa kita bisa memperbaiki kualitas daripada salat kita dan mudah-mudahan ini menjadi bagian wasilah untuk kita bisa menyempurnakan daripada ibadah kita. Dan hadis yang kalau tadi kita baca di dalam sujud itu baru satu, ya selanjutnya yang baru sujud hanya tadi itu dan seterusnya letak tangan seperti apa udah sebagian tadi belum lengkap, sama dengan dari Pak tadi posisi kaki itu belum kita jelaskan membacakan hadisnya. Waktu tentang tasyahud ya awal itu seperti apa. Nah, salah satunya wa idza arada ay raka'a yabdahu idza rafa'a man rafa'i wala yarfa'a yadayhi fi syai'in min as-salati wa huwa qa'id. Jadi Rasul mengatakan jika beliau ya ini dilihat oleh salah seorang sahabat tatkala rukuk bangkit dari rukuknya beliau mengangkat tangannya namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya ya tatkala salat tatkala akan sujud gitu ya. Jika jadi tidak angkat lagi terjalan dengan posisinya juga nanti bisa insya Allah kita perbaiki dan bisa kita olah bersama. Baik, aman ya? Kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل كل أعمالنا من عمل صالح اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل لنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزلا ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya ini apa? Ini saat ini. Mana bayar ini? Ada cara dia kalau nggak ikut ya jangan istimewa itu kasih hijau berapa aja dia